Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Masih pada semangat kan? Kita pertama presentasi nih. Sekarang kita udah pada masuk kuliah ya. Udah masuk minggu kedua lah. Walaupun dalam keadaan seperti ini ya. Walaupun tidak bisa bertatap muka, bisa salam sapa kan rindu gitu kan. Bagi kalian pada rindu saya gitu, ya nggak apa-apa lah, lain kali bisa ketemu, amin. Mudah-mudahan diberi umur panjang, amin. Ya di sini kita presentasi yang pertama ya, presentasi pertama mata kuliah sistem informasi akuntansi. Di sini kami kelompok satu ingin mempresentasikan bab satu dengan judul sistem informasi akuntansi, sebuah tinjauan yang menyeluruh. Nah, sebelum masuk presentasi mau perkenalan dulu apa enggak? Ya kalau saya sih nggak usah ya, udah pada kenal lah, nggak mungkin nggak kenal lah, nggak mungkin kenal saya. Jadi perkenalan dulu aja ya, kan tak kenal nama kata sayang katanya. Oke, sini saya akan memperkenalkan saya sendiri dan teman-teman kelompok saya. Kelompok satu terdiri dari Mbak Adelia Ardin Ginanti. Kedua, Mas Istiqlal Baranjang India Yasin. Ketiga, Mbak Yurika Amalia Agustin. Keempat, saya sendiri Alif Noval Effendi. Yang kelima, Mbak Isnaini Dita Saputri. Nah, mungkin udah gitu kan, nggak ada pertanyaan lagi kan tentang perkenalan ini, nggak ada pertanyaan mau nanya apa kek, nggak ada. Ya udah lanjut aja, langsung kita ke materi, nggak usah pakai intro lagi. Sistem informasi akuntansi sebuah tinjauan menyeluruh. Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung yang lebih besar. Konflik tujuan terjadi ketika tujuan subsistem salah ngomong, maaf. Konflik konflik tujuan terjadi ketika tujuan subsistem tidak konsisten dengan tujuan keseluruhan organisasi. Data adalah fakta yang dikumpulkan, disimpan dan diproses oleh sistem informasi. Nah, informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, ada batasan informasi yang dapat diserap dan diproses oleh otak manusia. Jadi nggak semua ini ya, nggak semuanya bisa diserap oleh otak manusia. Nggak semuanya, sebagai yang tertentu doang. Nah, selanjutnya, kelebihan informasi terjadi ketika batasan tersebut terlewati, mengakibatkan penurunan kualitas dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan biaya penyediaan informasi. Perancang informasi menggunakan teknologi informasi atau yang disingkat TI, yang biasa disingkat TI, untuk membantu pengambilan keputusan, menyaring dan meringkas informasi secara efektif. Nilai informasi atau value of information adalah keuntungan yang dihasilkan oleh informasi dikurangin dengan biaya untuk memproduksinya. Keuntungan informasi meliputi berkurangnya ketidakpastian, peningkatan pengambilan keputusan, dan meningkatnya kemampuan untuk merencanakan dan menjadwalkan aktivitas. Lanjut ya. Apa mau istirahat dulu? Istirahat apa lanjut? Lanjut aja. Semua organisasi membutuhkan informasi untuk membuat keputusan yang efektif. Selain itu, semua organisasi memiliki proses bisnis tertentu yang terus-menerus saling terlibat. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang saling berkaitan, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu suatu organisasi. Transaksi atau transaction dalam bahasa Inggris itu ya, nggak tahu pengucapan saya benar apa salah, adalah perjanjian antara dua entitas yang untuk melakukan pertukaran barang atau jasa atau
kejadian lain yang dapat diukur dari segi ekonomi oleh organisasi. Ya mungkin itu presentasi dari saya. Saya sudah capek ya. Mungkin akan dilanjutkan, belum selesai ya, maaf belum selesai. Bukan, walaupun saya selesai tapi berarti belum selesai presentasinya. Habis ini akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya. Karena oke. Hanya aktivitas bisnis merupakan pasangan kejadian yang terlibat dalam pertukaran memberi mendapatkan atau give get exchange, sehingga besar organisasi saling terikat dalam sebuah kecil pertukaran memberi mendapatkan. Tetapi setiap jenis pertukaran dapat terjadi berkali-kali. Pertukaran kelompok ini dapat dikelompokkan ke dalam 5 siklus proses bisnis atau siklus transaksi. Yaitu yang pertama, ada siklus pendapatan, di mana barang dan jasa dijual untuk mendapatkan uang tunai atau janji untuk menerima uang tunai di masa depan. Yang kedua ada siklus pengeluaran, di mana membeli persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku digunakan dalam memproduksi barang sebagai pertukaran uang tunai atau janji untuk membayar uang tunai di masa depan. Yang ketiga ada siklus produksi atau konversi, di mana bahan baku ditransformasikan menjadi barang jadi. Yang keempat ada siklus sumber daya manusia atau penggajian, di mana karyawan dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan diberhentikan. Dan yang kelima ada siklus pembiayaan, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada investor dan meminjam uang. Kemudian investor akan dibayar dengan dividen bunga yang dibayar atas pinjamannya tersebut. Sistem informasi akuntansi atau SIA atau Accounting Information System adalah kecerdasan alat penyedia informasi dari bahasa tersebut. Akuntansi adalah proses identifikasi, penyimpulan, penyimpanan data, serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Berdasarkan definisi tersebut, akuntansi adalah sistem informasi karena SIA mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses akuntansi dan data lain untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan. SIA dapat menjadi sistem manual, pensil, dan kertas. Sistem kompleks yang menggunakan TI terbaru atau sesuatu di antara keduanya. SIA harus mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan data dan informasi. Selanjutnya adalah ada 6 komponen dari SIA, yaitu yang pertama, orang yang menggunakan sistem, yang kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan juga menyimpan data. Yang ketiga adalah data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA. Yang terakhir adalah pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA. Dari 6 komponen tersebut memungkinkan SIA untuk memenuhi 3 fungsi bisnis penting, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personel organisasi. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan juga mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel. Yang terakhir yaitu memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Adin Kinanti. Saya akan menjelaskan tentang meningkatkan pengambilan keputusan. Pembuatan keputusan adalah aktivitas kompleks dan multilangkah.
yaitu mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan dan menginterpretasikan informasi, mengevaluasi cara menyelesaikan masalah, memilih metodologi solusi, dan mengimplementasikan solusi. Berikut beberapa cara sistem informasi akuntansi dalam membantu meningkatkan pengambilan keputusan. Yang pertama, dapat mengidentifikasi situasi yang membutuhkan tindakan manajemen. Yang kedua, dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan dasar untuk memilih di antara alternatif tindakan. Yang ketiga, dapat menyimpan informasi mengenai hasil keputusan sebelumnya, yang memberikan umpan balik bernilai yang dapat digunakan untuk meningkatkan keputusan di masa yang akan datang. Dapat memberikan informasi akurat yang tepat waktu. Yang kelima dan yang terakhir, dapat menganalisis data penjualan untuk menemukan barang-barang yang dibeli bersama-sama, dan dapat menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki tata letak barang dagangan ataupun untuk mendorong penjualan tambahan barang-barang terkait. Di dalam organisasi pasti memiliki keterbatasan sumber daya, maka sistem informasi akuntansi ini memiliki peluang untuk memberikan keberhasilan dalam hal keuangan. Dalam pengembangan keputusan yang tepat butuh pemahaman menyeluruh terhadap strategi perusahaan. Berikut terdapat 3 yang mempengaruhi perancangan sistem informasi akuntansi, yaitu pengembangan teknologi informasi perusahaan, yang kedua strategi bisnis yang dijalankan perusahaan, dan yang terakhir yaitu budaya organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya Istiqlal. Selanjutnya ada aktivitas yang dapat dikonseptualkan saat membentuk rantai nilai, terdiri dari 5 aktivitas utama dan 4 aktivitas pendukung. Dan 5 aktivitas utama itu diantaranya yang pertama ada logistik inbound, operasi, logistik outbound, pemasaran dan penjualan, kemudian pelayanan. Sedangkan aktivitas pendukung itu ada infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, dan pembelian. Nah, yang aktivitas utama itu kan ada logistik inbound. Pertama itu maksudnya itu gunakan untuk menerima, menyimpan, dan mendistribusikan. Sedangkan operasi adalah aktivitas yang mengubah input menjadi produk atau barang jadi. Yang ketiga ada logistik outbound. Nah, apa sih logistik outbound? Itu adalah aktivitas yang mendistribusikan produk atau jasa ke pelanggan. Kalau yang selanjutnya ada pemasaran dan penjualan. Nah, ini adalah aktivitas di mana kita membantu pelanggan dalam membeli suatu barang. Yang kelima ada pelayanan. Ini merupakan sebuah aktivitas di mana yang menyediakan dukungan purna jual kepada pelanggan. Oke, selanjutnya ada aktivitas pendukung. Yang pertama tadi ada infrastruktur. Infrastruktur perusahaan adalah aktivitas keuangan dan admin umum yang memungkinkan berfungsinya suatu organisasi gitu. Kalau yang kedua ada sumber daya manusia. Itu merupakan sebuah aktivitas yang meliputi kegiatan merekrut, memperkerjakan, melatih, dan memberikan kompensasi kepada karyawan gitu. Terus ada teknologi. Nah, di aktivitas ini meningkatkan barang atau jasanya. Yang terakhir ada pembelian. Merupakan sebuah aktivitas untuk melakukan pengadaan bahan baku, perlengkapan, mesin, dan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas utama yang tadi. Begitu. Yaitu presentasi dari kami kelompok 1. Bila banyak salah kata, banyak banget salah kata, mohon dimaafkan. Kami juga manusia, lagi belajar juga. Ya, boleh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.